Perkenalkan, nama saya Nisha Syafitri dengan NIM PO 7124222016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul. Berikut penjelasannya. Langsung saja, ini penjelasannya. Panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha, osak sae, 1 tulang kelangkang, osak krum, 1 tulang tungging, osak sigis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama, 2 tulang usus, os ilium, dan tulang duduk, os isium, dan tulang kemaluan, os pubis. Bagian atas tulang usus memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan sias, spina iliaca inferior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut dengan CI, spina iliaca inferior inferior. Nah, di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan sips, spina iliaca posterior superior. Di bawah sips terdapat sipi, spina iliaca posterior inferior. Dan di bawah sipi terdapat tekikan yang besar, disebut dengan incisura ischiatica major. Di bawahnya terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiatica. Di bawah spina ischiatica terdapat tekik yang kecil disebut dengan incisura ischiatica minor. Selanjutnya, pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea innominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut foramen obturatorium. Di sampingnya terdapat soket sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior osses pubis. Sedangkan tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior osses pubis. Ramus kiri dan kanan berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Nah, selanjutnya pada tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat syaraf yang akan membentuk spektrum sacralis. Di atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Dan kemudian di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Di sini penjelasannya. Engagement atau kepala memasuki PAP. Fleksi adalah dagu mendekati dada bayi dan terjadinya putaran paksi dalam. Ekstensi dagu, bayi menjauhi dadanya dan terjadinya putaran paksi luar. Lalu ekspulsi.